Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Haya Hanan Mahira, mahasiswi Universitas Terbuka semester 5, Prodi Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Materi ini akan membahas tentang latar belakang mengenai transformasi lahan, tujuan survei, lingkup kegiatan, serta pendekatan apa saja yang digunakan. Latar belakang kota. Perkembangan kota pada dasarnya tidak pernah berhenti, karena kota selalu mengalami penyesuaian terhadap kebutuhan penduduknya. Dua proses utama yang memengaruhi perkembangan tersebut adalah pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan transformasi bersifat kualitatif, dengan mengubah karakter dan fungsi ruang. Kota Bandung termasuk kota yang mengalami kedua proses ini secara cepat. Tahapan transformasi. Doxiadis 1968. Doxiadis menjelaskan bahwa perubahan fungsi ruang terjadi melalui 4 tahap berurutan. Tahap pertama adalah penetrasi, ketika fungsi baru mulai memasuki ruang lama. Kemudian invasi, di mana fungsi baru berkembang semakin besar. Selanjutnya, dominasi, saat fungsi baru menguasai area tersebut. Terakhir, suksesi, yaitu pergantian total fungsi lama menjadi fungsi baru. Keempat tahap ini dapat diamati di berbagai kawasan Bandung. Permasalahan transformasi. Meskipun transformasi merupakan proses alami, tetapi seringkali menimbulkan persoalan ketika tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Di Bandung, beberapa perubahan fungsi lahan terjadi tanpa perencanaan yang matang, sehingga menimbulkan tekanan pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketidaksesuaian ini juga mengurangi kualitas hidup warga dan mengganggu keberlanjutan kota. Definisi guna lahan. Guna lahan dapat dipahami sebagai fungsi dominan yang diberlakukan pada suatu kawasan. Fungsi ini biasanya ditentukan oleh regulasi pemerintah sehingga menjadi dasar penataan ruang. Pemahaman guna lahan sangat penting karena menentukan bagaimana suatu wilayah boleh dimanfaatkan, baik untuk pemukiman, komersial, industri, maupun fungsi lainnya. Definisi kegiatan. Kegiatan adalah bentuk aktivitas masyarakat yang berlangsung di suatu persil atau bidang tanah. Ini mencakup kegiatan ekonomi, sosial, budaya, maupun administratif. Meskipun berada pada lahan yang sama, kegiatan dapat sangat bervariasi dan seringkali mencerminkan kebutuhan, gaya hidup, serta karakter sosial masyarakat di sekitarnya. Jenis guna lahan. Secara umum, guna lahan perkotaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Ada kawasan permukiman yang menjadi tempat tinggal, kawasan komersial yang berfungsi sebagai pusat ekonomi, kawasan industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan kawasan campuran. Kota Bandung memiliki semua jenis tersebut dan didistribusinya menciptakan struktur kota yang kompleks. Masalah Kota Bandung. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Bandung menghadapi tekanan yang signifikan terhadap ruangnya. Pertumbuhan penduduk, aktivitas perdagangan, pariwisata, hingga mobilitas harian terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan penggunaan lahan berubah cepat, seringkali tidak terkendali, dan memicu masalah seperti kepadatan, kemacetan, serta penurunan kualitas lingkungan. Tujuan survei. Survei ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Dengan memahami hubungan tersebut, kita dapat menilai apakah suatu kegiatan sesuai dengan zonasi atau justru berpotensi menimbulkan masalah ruang. Tujuan ini sangat penting untuk perencanaan kota yang lebih tepat sasaran. Sasaran survei. Sasaran dari survei meliputi 3 hal utama. Pertama, mengenali karakteristik setiap jenis guna lahan di Bandung. Kedua, memahami variasi kegiatan di dalam tiap kawasan guna lahan tersebut. Ketiga, mengidentifikasi pola perkembangan kegiatan atau aktivitas yang sedang tumbuh di berbagai wilayah kota. Ketiga sasaran ini saling mendukung dalam menghasilkan analisis yang komprehensif. Keluaran survei. Keluaran yang diharapkan adalah sebuah laporan lengkap yang berisi hasil analisis dan temuan lapangan.
Laporan ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan kota, penyusunan kebijakan, maupun evaluasi tata ruang. Keluaran ini bukan hanya mendeskripsikan kondisi, tetapi juga memberikan gambaran arah perkembangan kota. Lingkup kegiatan. Kegiatan survei dilakukan di Kota Bandung yang terbagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP. Setiap WP memiliki karakteristik berbeda, seperti kawasan komersial padat, permukiman lama, pusat kegiatan pendidikan, maupun daerah industri. Keberagaman ini menjadikan Bandung sebagai objek studi yang menarik dan kompleks. Durasi kegiatan. Seluruh kegiatan survei direncanakan berlangsung selama 1 semester. Durasi ini mencakup waktu untuk persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan. Waktu yang cukup panjang ini diperlukan agar pengamatan lebih mendalam dan hasilnya lebih akurat. Pendekatan pelaksanaan sebelum survei. Tahap awal sebelum survei mencakup identifikasi masalah, perumusan tujuan, menentukan kebutuhan data, serta menyusun instrumen survei seperti kuesioner, format observasi, dan alat pencatatan. Tahapan ini sangat penting karena menentukan kualitas data yang akan diperoleh. Pendekatan pelaksanaan selama survei. Saat pelaksanaan survei, peneliti menentukan target area, melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta mencatat berbagai aktivitas yang berlangsung. Selain itu, etika survei perlu diperhatikan, terutama ketika berinteraksi dengan masyarakat atau pemilik lahan. Pendekatan pelaksanaan setelah survei. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik tabulasi, kategorisasi, dan interpretasi sederhana. Pola-pola kegiatan akan diidentifikasi berdasarkan jenis guna lahan. Tahap ini bertujuan menemukan hubungan antara fungsi lahan dan aktivitas yang berlangsung, apakah sesuai, menyimpang, atau mengalami perubahan. Organisasi kegiatan. Untuk memastikan kegiatan survei berjalan efektif, perlu dilakukan perorganisasian tim. Ini mencakup pembagian tugas, penjadwalan kegiatan, penyiapan peralatan, serta penyusunan proposal kegiatan. Koordinasi tim menjadi kunci agar survei berjalan efisien dan hasilnya maksimal. Kebutuhan pendukung. Pelaksanaan survei memerlukan berbagai kebutuhan pendukung, seperti alat survei, biaya perjalanan, perangkat dokumentasi, data pendukung, serta koordinasi dengan pihak kelurahan atau kecamatan. Selain itu, perizinan juga sangat penting untuk memastikan akses ke beberapa lokasi. Contoh visualisasi data. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk visual, seperti peta zonasi, grafik intensitas kegiatan, diagram perubahan fungsi, atau tabel perbandingan antar wilayah. Visualisasi membantu menyampaikan informasi secara lebih jelas dan mudah dipahami, terutama dalam konteks perencanaan ruang. Penutup. Sebagai kesimpulan, identifikasi guna lahan dan kegiatan merupakan langkah penting dalam memahami dinamika Kota Bandung yang sangat cepat berubah. Dengan survei yang sistematis dan analisis yang tepat, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi proses perencanaan kota yang lebih berkelanjutan, tertata, dan sesuai kebutuhan masyarakat masa kini maupun masa depan. Terima kasih.